tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk kehidupan yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Tuhan Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang yang banyak yang berdiri di situ mendengarkan dia berkata bahwa itu adalah bunyi guntur. Adapun yang berkata itu adalah seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Pertanyaan saya, Saudara Indra, iblis ini dilemparkan keluar dari mana ke mana? Saya sudah membacakan satu perikop, silakan. Iblis dilemparkan dari dalam diri manusia. Alamak. Iblis tidak berkuasa. Alamak. Aku datang. Benar-benarlah kau ini. Benar-benarlah kau ini ya. Iblis itu, dengar dulu. Iblis itu dimasukkan ke dalam kubur perut bumi. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblis itu dilemparkan ke dalam kuburan. Oke. Nah, ketika kemudian Yesus berkata iblis akan keluar, akan dikeluarkan, dilemparkan keluar, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Iblisnya dilemparkan dari dalam goa. Oke, pertanyaan saya, siapa yang keluar dari goa? Siapa? Jawab. Sebentar. Yang keluar dari goa, tidak ada yang keluar dari goa. Jadi saya mau kasih tahu, Anda sendiri Anda bernarasi begini. Kalau iblis, sebentar itu saya lupa ayat ya. Kalau iblis keluar dari diri seseorang, dia akan pergi mencari tempat untuk dia berlabuh. Dia tidak dapat tempat untuk berlabuh, dia akan kembali masuk ke tempat itu kembali dan dia membawa teman-teman itu ke Paulus itu ke Paulus. Itu ke dalam. Itu ke dalam tubuh Paulus. Ya, itu di Matius 12. Ya, itu Matius 12. Dengar. Ketika manusia ketika manusia jatuh di dalam kitab Kejadian, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, siapa yang berkuasa atas diri manusia? Iblis kan? Hei, iblis dilemparkan dari mana? Dilemparkan keluar dari goa. Dengar, ketika dia mati, dengar. Ketika Yesus mati, dia mengalahkan apa? Mengalahkan iblis. Dan ketika dia gak ada hubungannya dengan itu. Jangan kau ngarang bebas. Gak ada hubungannya dengan itu. Yesus sesaat sebelum meninggalkan dunia, Yesus berkata, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia itu telah datang. Dan iblis sedikit pun tidak akan kemudian berkuasa atas diriku. Nah, iblisnya itu dilemparkan keluar dari alam kubur. Itulah dia yang datang kepada Paulus. Itulah yang melakukan pengajaran kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah iblisnya. Paham situ, Saudara Indra? Dengar, saya kasih tahu, iblis itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Bagaimana kau berkata bahwa Yesus kelihatan ketika dia bangkit? Dia punya fisik. Sementara iblis itu tidak serupa dengan apapun dan tidak berwujud. Kau bisa buktikan bahwa iblis berwujud? Dari mana? Dari mana iblis bisa bangkit? Kau bisa lihat dia berwujud tidak? Dengar. Iblis itu masuk ke dalam tubuh manusia. Oke? Anda kenapa tertawa? Iblis aja itu dilemparkan Yesus ke dalam tubuh babi.
dan iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ketika kemudian ada orang yang terkutuk masuk ke dalam kubur, iblisnya masuk ke dalam orang tersebut lalu keluar. Makanya di dalam Markus 16 nomor 12 dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam wajah yang lain, dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Ayo. Sedangkan dari mana Markus tahu bahwa itu adalah Yesus? Markus mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Kenapa? Dia murid juga yang hadir. Dia murid juga. Dari mana? Dari mana Markus salah satu tahu? adalah murid Markus. Dari mana Markus tahu kalau yang muncul dari kubur itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ada dengar, metode penulisan yang dilakukan oleh Markus adalah mereka mengumpulkan data kesaksian mereka. Saya tidak tanya itu. Jadi Saya tidak dia tanya itu. pasti mengambil data dari siapa yang Saya orang tidak yang tanya menjadi saksi. itu. Yang saya tanya, dari mana Markus tahu kalau yang keluar dari kubur itu Yesus? Loh, kebangkitan karena ada dalam kesaksian kebangkitan pada kitab Yohanes, kesaksian Yesus disaksikan oleh banyak orang kebangkitan dia, dan dia menunjukkan diri kepada mereka selama 40 hari, kurang lebih daripada 500 orang. Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Dia kan mengumpulkan data. Siapa kesaksian? Karena ini fakta peristiwa. Jangan. Cara fakta peristiwa adalah melibatkan banyak orang. Ketika mengumpulkan data, mengambil data, dan kesaksian seperti Yohanes pun mengambil data dari orang lain. Dimana Oke. Dimana mereka berjumpa dengan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Bagaimana cara mereka menulis kalau bukan mereka mengumpulkan data dari kesaksian murid-murid? Dituliskan dalam kitab Yohanes 20 kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan Pertanyaan Thomas berkata, saya, "Engkau ya Tuhan ya Allahku." Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Teberau. Pertanyaan saya, sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu kalau ia menampakkan diri itu adalah Yesus, sedangkan yang menceritakan kan pasti dua orang yang dari Emmaus, karena harus mengambil bukti-bukti kesaksian daripada semua orang yang di mana Yesus menampakkan dari diri. mana Markus tahu? Markus mengambilnya dari kesaksian dua murid yang berjalan ke Emmaus yang bersama-sama dengan Yesus. Oke. Dari mana kemudian orang yang dua ini mengetahui kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain? Ya, mereka bersama-sama dan kemudian Yesus membuka mata mereka sehingga mereka mengenal Yesus. Dari mana? Masuk di sebuah tempat. Di situ Yesus membuka mata mereka, mencelik mata mereka, dan mereka mengenal bahwa itu Yesus. Saudara, dari mana kedua orang ini tahu kalau ini adalah Yesus dalam rupa lain? Loh, pertama ketika mereka berjalan, mereka sedang berbicara tentang Yesus. Yesus tiba-tiba berjalan dengan mereka, dan dia berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa apa yang sudah terjadi itu adalah sudah tertulis bahwa anak manusia harus diserahkan dan dia akan bangkit. Setelah itu mereka singgah di suatu tempat. Itu mereka memesan makanan roti. Ketika mengambil perjamuan itulah Yesus membuka mata mereka. Lalu mereka melihat bahwa dia adalah Yesus. Ketika mereka mengenal dia adalah Yesus, Yesus menghilang dari mereka. Nah, itu roh, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu manusia atau bukan? Itu manusia atau bukan? Dia sudah kembali kepada wujud aslinya roh. Jadi Dan dia roh bukan manusia. Dan kembali kepada roh. Jadi Tetapi dia bukan manusia. Semakin nyata itu pada saat dia kembali ke surga. Jadi dia bukan manusia. Kamu Jadi tidak tahu. jadi yang datang Kenapa kepada- dia menginkarnasi? Sebentar, yang datang- kenapa Yesus menginkarnasi? Karena penebusan itu tidak bisa dilakukan oleh Yesus. Apa sih ini orang? Saudara Indra, Tapi Taurat, saudara Indra, Yesus yang adalah anak Maria manusia bukan? dia kan sudah inkarnasi. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu kalau Yesus itu akan inkarnasi? Loh, dari roh menjadi daging. Itu namanya inkarnasi.
Dari mana? Dia masuk Dari ke dalam mana? daging. Dari Loh, mana Anda inkarnasi mendapatkan itu dari bahasa sebentar, dari bahasa Ibrani atau bahasa Latin yang berarti in dan kore. Itu artinya dia masuk ke dalam daging. Berarti inkarnasi itu Yesus yang roh, dia masuk ke dalam daging Maria, dia berubah menjadi anak manusia. Iya, itu caranya inkarnasi. itu manusia. Oke. Itu caranya inkarnasi, bro. Cara menjelaskannya. Kenapa dia dari roh dia masuk ke dalam daging, maka dia berubah menjadi daging. Itu namanya inkarnasi. Berarti roh berubah menjadi daging. Roh dia berubah menjadi daging karena dia Oke. dilahirkan oleh Oke. dia, benihnya benih daging, benih roh, tetapi dilahirkan oleh seorang Oke. manusia, maka Oke. dia berubah Oke. menjadi manusia. Dia Oke. proses naturalnya sebagai Oke. manusia harus melalui proses Oke. kelahiran. Oke, roh berubah menjadi daging. Lalu rohnya ini dari mana Kenapa? rohnya? Roh dari Tuhan. Oh. Roh Tuhan itu sendiri. Oh, Jadi jadi tadi roh Tuhan menjadi daging, kemudian untuk hidup dia dimasukkan lagi roh Tuhan gitu. Jadi ada dua roh. Yang satu Tidak ada rohnya dua jadi roh. daging. Sebentar. Yang pertama dia menjadi manusia, tetapi roh Iya. Tuhan Iya, beda. iya. Roh Iya, Tuhan, iya, iya, roh iya, Allah, iya, iya. itu ada di dalam Iya, dirinya. iya. Ah. Tadi yang jadi daging apa? Dari Tuhan, roh Tuhan. Nah, roh Tuhan jadi daging. Terus rohnya Yesus? Rohnya Yesus, roh Tuhan, dia kan sudah menjadi daging. Iya, roh Dia ada boleh roh. Tuhan. Kemudian roh- yang berada di dalam dia adalah Allah itu sendiri yang adalah roh. Jadi dia dipenuhkan dengan roh Yang kudus. mana yang betul ini? Rohnya ini menjadi daging. Oke. Ya toh? Terus Ya. ketika roh menjadi daging, apakah masih ada roh dalam diri daging tersebut? Roh tetap ada. Roh tidak berarti bisa ada dikatakan bahwa dia bentuk dia terdiri dari 1, 2, 3. Roh tidak dikatakan roh tidak berkata tentang Berarti ada jumlah. dua roh. Berarti ada dua roh. Tidak ada dua roh, satu roh. Ya, Roh yang bekerja yang jadi di dalam daging apa roh tadi? Yang sama. jadi daging. Yang jadi Ya, daging itu kan daging roh. dia untuk menjadi manusia. Itu proses penciptaan. Proses Yang jadi kelahiran daging Yesus. kan roh. Ya. Terus setelah daging ini setelah roh ini menjadi daging, kan sudah jadi daging dia. Kalau dia tidak dimasukkan roh lagi, daging ini akan membusuk, betul atau tidak? Tidak. Betul, Paman. Nah, dia sudah dilahirkan dengan daging itu tetap ada walaupun Gimana dia sudah ceritanya jadi nih? manusia. Roh itu tetap ada. Roh saudara. itu tetap menyertai dia walaupun Saudara. dia sudah menjadi daging, tetapi roh Saudara. itu tetap ada. Bukan berarti bahwa kalau roh sudah berubah menjadi daging, roh hilang. Roh tidak bisa hilang. Saya kalau dekat kamu betul seinjak-injak mukamu betulan. Kau ngomong itu kayak sok pintar kali, tapi kau bicara itu kayak orang gila. Kau ngerti kau nggak? Kau pintar apa? Kau itu kayak sebenarnya orang kau- gila, ngerti nggak kau? Kau yang gila. Cuma kau mau berabu, kau dipimpin oleh siapa? Roh iblis, bukan roh Tuhan. Kalau kami Kau itu orang gila, pingin ku beraki mukamu, serius. Halo Juma, selamat malam. Kau itu kayak orang gila, Indra. Halo Paham Juma, nggak kau itu? selamat Taruh lo malam. dan lo taruh lo dan lo kalau Itu kayak udah orang sadar gila. baru boleh ngomong. Tadi kau katakan roh Tuhanmu itu sudah jadi daging. Kau ngerti? Kau ngerti tidak itu kalau sudah dia menjadi daging? Ngerti nggak kau? Juma, Muhammad saja sedikit tahu tentang ruh. Kau tidak ada, walaupun dia berubah menjadi daging, dia tetap roh ada di dalam dia. Karena roh itu tidak bisa hilang daripada diri. Roh itu tidak bisa hilang. Tapi Roh sudah itu tetap jadi ada. daging tadi katamu. Dia prosesnya adalah menjadi. Kamu mengatakan tadi roh jadi daging. Iya, benar. Mana yang betul? Loh, walaupun saya bilang, walaupun roh menjadi daging, tetap saja roh ada. Karena roh itu tidak bisa berubah apapun. Loh. Dia bisa menjadi daging, dia tetap menjadi roh. Roh tidak bisa berubah. Roh tidak bisa Tidak bisa berubah. berubah. Roh tidak Tapi bisa kenapa berubah, jadi walaupun daging? Dia menjadi daging, dia tetap roh. Itu Loh, dulu. tadi katanya roh tidak bisa berubah, tapi kenapa berubah jadi daging? Dia berubah menjadi daging karena harus diperanakan di dalam dari roh. Ya, tadi katanya Tetapi tidak dia bisa menjadi berubah daging, roh tetapi itu. Roh tidak bisa berubah, dia tetap ada. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Ya memang tidak bisa, apa yang tidak berubah? Dia tidak bisa hilang, tidak bisa berubah apapun karena dia tetap ada. Jadi kalau dia berubah, maka dia Indra berubah gila. menjadi manusia dalam pengertian, roh Indra itu tetap gila. ada. Indra gila. Tadi katanya roh tidak bisa berubah. Cuma, tapi roh jadi daging. saya harus Ku bawa tanya kau dulu supaya kau punya pengertian. Eh, Nah,
Indra, Indra, Sumpah, Indra, dengar. Indra, dengar. Apakah beda antara roh dengan daging? Beda atau sama? Jelas beda dong. Beda. Daging. Beda. Roh. Berarti roh yang tadinya bukan daging telah menjadi daging, betul? Betul. Nah, sudah, tidak ada lagi rohnya. Siapa bilang? Loh, tadi kau bilang sudah berubah jadi daging. Betul, tetapi dia tidak hilang. Mati nih ya. Dia tidak bisa hilang. Kalau tidak hilang berarti tidak berubah. Dia tidak Orang hilang. gila. Orang Dia gila. tidak bisa hilang roh itu. Orang Bagaimana kau bisa gila bilang? karena daging. Ketika kau mati, Jadi ketika kau Tuhan. mati, rohmu kemana? Apakah rohmu mati? Saya tanya, ketika kau mati, rohmu mati enggak? Berarti beda daging dengan roh. Salah kau. Ketika kau mati, rohmu mati enggak? Enggak kan? Sekarang Sementara kau hidup ketika dari roh itu, dan ketika engkau punya jasad mati, apakah roh mati? Kan tidak. Tidak sakit berubah, kau kan? ini memang. Kau itu sakit rohmu memang. kembali kepada Allah. Kau itu sakit, kau itu gila. Kau itu gila. Cuma kalau kau mau belajar dari saya, kau sedang belajar kan dari roh kau. Nah, saya bilang buat Kau itu gila, kau itu gila. Dengar 1 Korintus 2 ayat 3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh dari Allah, sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan Allah bagi kita. Itu berbeda kami dengan kau. Kau Kita itu menerima gila. roh dari Allah. Kalau Anda menerima Kau itu roh dari gila. iblis, makanya Anda menjadi iblis. Beda dengan Oh, kita. gitu. Kita menerima dari, yaitu di dalam pertama Korintus, Anda baca pertama Korintus 2 ayat 12. Kita menerima roh yang dari Allah sehingga kita tahu apa yang dikaruniakan oleh Allah. Itulah orang Kristen. Kenapa? Betapa gitu. pentingnya dia menerima Roh Kudus. Betapa pentingnya dia menerima roh dari Allah, karena Allah akan mengaruniakan segala sesuatu yang dia tahu. Tetapi kalau Anda tidak menerima, maka Turunkan Anda saya menerima dulu, roh Mas. iblis. Itu cuma ada 2. Kalau Anda tidak terima roh dari Tuhan, Anda terima roh dari iblis, selesai. Maka Anda adalah iblis. Kena tombak Guruda. Indra, kalau roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Roh sudah menjadi daging, apakah masih ada roh? Sebentar. Itu kalau yang kayak gitu-gitu dia lincah untuk menjawab Bang Andi. Sekarang saya mau tanya. Kalau kau dengar. rohmu masih ada Dengar nggak? dulu. Indra, dengarkan dulu Indra. Saya mau belajar sama mu Indra. Ya, Tuhanmu roh. betul. Iblis juga roh. Betul. Bedanya antara Tuhanmu dengan iblis apa? Dia adalah ciptaan. Roh malaikat yang telah menjadi iblis. Ingat, dia ciptaan, malaikat ciptaan Allah, tetapi yang memberontak dan dia berubah menjadi iblis. Coba di mana dalilnya di kitabmu bahwa iblis diciptakan? Tidak ada iblis diciptakan, tidak ada itu di kalian punya kitab. Saya bilang yang diciptakan adalah malaikat. Nah, 2 Petrus. Saya kasih kau di 2 Petrus kan di situ dikatakan iblis, malaikat pemberontak yang dilemparkan ke dalam gua-gua, itu kan iblis. Indra gila. Coba, saya lihat. Saya kasih tahu 2 Petrus 2 ayat 4. Di situ kan dikatakan, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, telah melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka pada hari penghakiman. Loh, yang dilemparkan yang iblis di dalam mana? Di dalam gua kan? Itu Ya itu tadi kau udah tahu. Sebentar. Iblis Kenapa kau bilang dilemparkan bahwa ke iblis diciptakan? dalam gua. Kalau kau berkata iblis diciptakan, kalian adalah pengacau. Karena Nah, sekarang Allah pertanyaan menciptakan iblis saya, sebagai kekacauan di dunia. saya kan bertanya samamu Indra, saya kan bertanya samamu, apa bedanya antara Tuhanmu dengan iblis? Kau bilang Loh, Allah, iblis saya adalah Allah ciptaan. yang menciptakan Kenapa sih mereka. kau ini? Kenapa otakmu nggak bisa berfungsi? Supaya kau mengerti. Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa? Kenapa? Kenapa otakmu nggak berfungsi? Kenapa? Loh, saya sudah Tuhanmu menjelaskan. roh. Tuhanmu roh. Saya roh. Malaikat Tuhanmu iblis roh. itu adalah malaikat Iblis yang juga berdosa. roh. Diciptakan oleh Allah pertama kali adalah malaikat. Tuhanmu roh, iblis juga roh. Bedanya Tuhanmu dengan iblis apa? Pertama dia adalah pencipta, sedangkan iblis yang bukan iblis tetapi malaikat yang diciptakan berubah karena memberontak menjadi iblis. Coba di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan? Ini. Coba.
Saya bilang Coba. jika Allah tidak menyayangkan malaikat, Cek, malaikat ketik. tetapi Coba. menempatkan mereka ke dalam Di itu. mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Coba. Loh, segala sesuatu adalah ciptaan. Di mana dalilnya? Kecuali yang tidak Di diciptakan mana? hanya Allah sendiri. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya malaikat diciptakan di Bible? Sebentar. Indra sudah gila dari dulu. Sebentar. Dari dulu Indra gila. Tuhannya adalah roh dan iblis juga adalah roh. Sebentar. Tuhannya Makanya. Indra adalah Sebentar, saya harus iblis akses dulu sebentar. karena roh adalah iblis. Iblis juga adalah roh. Sembahan Indra adalah setan. Iblis, paman, iblis. Iblis. Yesus. Ini dari Iblis paman. Iblis paman. kau juga Kristen, Yesus. Jangan gitulah. Waduh. Tuhannya roh, iblis juga roh. Ngeri kali lah Tuhanmu itu. ternyata ketahuan penyembah iblis. Menyembunyikan identitas iblis melalui nama Yesus. Ketahuan penyembah iblis. Yang datang ke Paulus juga roh. Yang datang kepada Paulus roh, iblis roh. Ih, ngeri kali. Yang bertanduk 7 bermata 7 juga roh. Kristen menyembah roh. Ih, ngeri kali Indra ini. Sebentar. Indra Biar penyembah iblis. Saya akan cari itu. Baru dicari. Bukan semua dicari. Saya sudah belajar, tapi ini banyak. Jadi saya belum. Orang gila. Tidak. Sekarang saya bertanya. Kalau begitu, Allahmu berbentuk apa? Allahmu bagaimana? Laisa kamislihi syai'. Tuhanku tidak serupa dengan makhluk. Roh itu makhluk. Oke. Siapa yang Berarti bilang roh itu Tuhanku makhluk? yes. Roh Di itu mana adalah kau bisa makhluk. buktikan? Ya. Oke. Di mana kau bisa buktikan? Oke. Roh itu makhluk. Mau lihat buktinya? Kita Tanya lihat. Zakaria. Coba. Bukan, Bung. Coba Anda lihat di dalam tunggu. Saya kasih kamu perjanjian lama aja deh. Coba lihat di dalam Mazmur 104 nomor 4. Ciki bung bung, alai bung bung, ciki bung bung, alai bung bung, ciki bung bung. Oke. Coba, Saya kasih kau. Tadi jawaban saya ya. Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Yang membuatnya siapa? Yesus. Gila, gak ada hubungannya. Gila apa? Yang membuat malaikat siapa? Yang dengan kata lain yang menciptakan malaikat siapa? Itu bukan masalah Yesus. penciptaan. Itu bukan masalah penciptaan itu. Masalah penciptaan bagaimana? Kasihan masalah kali apa? kamu. Kalau dia bilang dia membuat malaikat-malaikatnya. Saya kan bertanya samamu, apa bedanya Tuhanmu dengan iblis? Karena Tuhanmu adalah roh dan iblis juga adalah roh. Bedanya di mana? Sama-sama roh. Ngeri Dia kali adalah Tuhan kau ciptaan itu. yang memberontak sama dengan Anda. Dari mana Dia kau adalah ciptaan katakan? yang memberontak sama dengan Anda. Dengar. Apa? Kau mau ngomong apa, Indra? Aduh, permainan Indra. kali seperti ini ya. Kau mau ngomong apa, Indra? Ibrani 1. Kalau Allahmu tidak memiliki roh, makanya dia tidak bisa kelihatan seperti siapapun, dia tidak menyerupai siapapun dan dia tidak berwujud. Roh Lalu itu siapa yang ciptakan ciptaan, dia? Indra. Siapa yang menciptakan? Roh itu makhluk, Indra. Sebentar, Sedangkan berarti
Allah saya menciptakan Allahmu ya. Begitu kan bagian daripada nenekmu kiper, bisa-bisanya itu. Yesus itu diciptakan karena oleh Tuhanku. dengar. Iblis Dengar yang dulu, tidak dengar serupa dulu. dengan apapun. Dengar dulu. Dan dia tidak 2 Samuel 7 nomor 22. Elohim Kompak lagi, itu ya. tidak serupa dengan apapun. Oke? Tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Elohim tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Sedangkan Tuhanmu roh serupa dengan iblis. Oke? Tuhanmu itu serupa iblis, Tuhanmu. Nggak usah kau nangis. Oke? Oke, mantap. Nah, mantap, gitu dong. Mantap. Oke, teman-teman, saudara-saudara, Saya si kasih Indra jawaban ini buat kau. sudah mulai sadar kalau selama ini Saya dia kasih menyembah tahu siapa yang iblis, iblis. gitu ya. Siapa yang- Loh, Tuhanmu itu kau katakan roh. Berarti kau Dengar. nyembah iblis. Kurang apa lagi? Suma, iya, sekarang bagian saya. Ya, Suma. gitu dong. Jadi Cuma teman-teman, dengarkan bagian pendeta saya, gila Suma. ini, pendeta Dengar. gila ini yang bernama Indra sudah akui bahwa Dengar, dia Suma, menyembah yang sudah setan. kerasukan iblis dengan Berarti saya, Suma. dia Suma. sudah mengakui bahwa dia menyembah setan. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan. Suma, dengar. Siapa yang menyembah iblis? Lah, kamu yang menyembah roh. Kok bertanya lagi? Iblis itu roh. Dengar. Roh berbentuk dah. Roh itu. Roh berbentuk. Dengar. Allah berbentuk. Roh itu makhluk. Semuanya Hey. mati. Sebentar, Suma, saya kasih kau di kejadian. Kejadian 33. Ketika Musa melihat tubuh Yesus, Allah. Apakah dia tidak berbentuk? Kau pret Musa, Suma. Kau Yang baca tidak kejadian berapa? menyerupai Kau bilang apapun yang kejadian tidak berapa? berwujud adalah iblis. Kau menyembah iblis, pret kau. Kau bilang apa kejadian berapa? Kejadian berapa? Suma menyembah Kejadian iblis. berapa? Kejadian berapa? Roh yang berwujud. Coba. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Itu kan tuannya Yahudi, coba. Kejadian berapa? Coba, Indra Kau gila. baca di Keluaran 33. Oh, Keluaran 33. Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa. Baru kau lihat. Oke. Keluaran 33. Yesus waktu bangkit dalam tubuh roh, dia memperlihatkan dirinya berbentuk dah. Indra gila. Kamu menganggap bahwa yang datang kepada Musa itu Tuhan, gitu. Iya. Jadi kamu menganggap yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, gitu. Yang datang kepada Jangan di-mute ya, jangan. Yang datang kepada Musa itu kau bilang Tuhan. Tidak berwujud dan tidak serupa apapun selain oleh Zuma yang percaya iblis. Orang gila. Jadi kamu Teman-teman, berpikir dia orang gila. menyembah iblis yang Orang tidak gila. menyeru- Orang gila. Jadi yang datang menurutmu kepada Tapi Musa itu. jawabannya iblis. Jadi yang datang kepada Musa itu menurutmu Tuhan. Gitu. Jadi yang datang berwujud kepada Musa itu Tuhan. Orang di situ 3 orang kok. Kalau dia Indra. Jadi yang datang kepada Musa itu yang berwujud itu menurutmu Tuhan, gitu. sebentar, kalau dia mendapat kasih karunia daripada Allah, Musa mendapat kasih karunia dari Allah, maka Allah menunjukkan kemuliaannya kepada Musa untuk melihat dirinya. Di mana Musa pernah bertemu Tuhan, Indra? Mana dalilnya, Indra? Indra gila. Di mana dalilnya Musa bertemu Waktu Tuhan? menulis 2 loh batu, sebentar. 2 loh batu itu 40 hari 40 malam Musa naik ke atas gunung Sinai dan berada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menulis 10 hukum Taurat di atas 2 loh batu dengan tangannya. Berarti bahwa baik, nih dengarkan monyet. Orang gila dengarkan saya. Di datamu di Kisah Para Rasul 7 jelas dikatakan begini. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Kena kau kan? Malaikat itu yang datang kepada Musa, yang datang kepada mana tertulis itu? yang datang kepada Musa itu malaikat tuyul. Nggak malu kau? Hah? Nggak malu kau? Gilamu semakin parah kau itu, Indra. Tuhan itu tidak sama seperti makhluk.
Yang datang kepada Musa itu bukan Tuhan. Oh, ini kurang ajar ini, main tombak aja. Aduh, kena tombak kalau gitu, Bang Juma. Iya memang iya. Belum ada peringatan. Ntar dulu yang lain ya, Jordan yang diam dulu. Jadi topik yang dibicarakan Bang Juma dan Bang Indra tadi adalah Kristen itu Tuhannya roh. Roh itu banyak samanya, ada roh bertanduk 7, roh itu juga iblis gitu ya. Ditanya, apa bedanya Tuhanmu yang roh dengan iblis yang roh? Sama-sama roh. Lari kepada Nabi Musa. Padahal di sana yang menemui Nabi Musa adalah malaikat. Tidak mungkin sang pencipta itu turun ke bumi. Bumi ini nggak sanggup menampung Tuhan itu, kan itu intinya. Nah inilah oten-oten kalau diskusi kemana-mana larinya. Mengakui Tuhannya Yahudi, tidak tahu kalau Tuhannya adalah anak orang. Kalau terdesak pakai kitabnya Yahudi, disalahgunakan. Kalau happy ke gereja, nggak pernah pakai kitabnya Yahudi, pakai perjanjian baru. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan tidak berubah, Tuhan tidak berubah. Kan gitu. Iya. Jadi Jordan, Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Kristen sama nggak? enggak, omongan abang tadi. Saya tanya kepada Anda, Ya, Tuhannya Nabi Musa sama Tuhannya Kristen sama atau beda? ya beda lah bang. Beda. Tuhannya Nabi Musa siapa? Saya nggak tahu bang. Saya percaya Yesus bang. Oke. Jadi Tuhanmu anaknya Maria gitu ya? Ya, Oke. Jadi Tuhanmu manusia, anak orang. anak Maria bang, bukan anak orang, anak Maria. Ya Maria kan orang. Iya. Jujur Jordan. Makasih Jordan udah jujur. Ustaz Tata silakan sambil nunggu Bang Juma. Ya, selamat malam. Malam. Dan malam. Mau ngapain? Boleh sedikit bernarasi? Narasinya adalah apakah Tuhannya para nabi itu sama dengan Tuhannya orang Kristen? Apakah Tuhannya para nabi itu sama Tuhannya umat Islam? Saya cuma menanggapi aja. Oh, Bang Juma udah datang ya? Masya Allah, silakan. Anggapi aja. Masuk lagi dia. Tadi kena tombak aja Bang Juma mah. Saya cuma melihat tadi Tombak. diskusinya tadi sudah nggak sehat. Memang iya. Karena kebanyakan tadi sudah mengolok-olok tadi antara Suma sama siapa itu. Si gila. Saya pikir ada kalanya iya bahasa-bahasa gitu kan akhirnya Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. di Itu band. terapi namanya, itu Kayaknya terapi. itu yang Kenapa ya aku disebut gila? jadi kan saya gitu? pikir kenapa orang Udah turun Kenapa aja. Kalau orang kamu nggak mau diskusi, kamu turun. Kamu ke gereja jilat pantat pendeta. Udah turun sana. mengeluarkan bahasa-bahasa begitu? Turun. Saya nggak butuh penilaian dari penyembah setan. Turun. Nah, mampus. Enak kali kau ngomong. Harusnya kau membantah. Apa bedanya sembahanmu yang adalah roh dan setan yang juga adalah roh? Bedanya di mana? Sama roh. Sama roh. Mana bisa kau bedakan sekarang Tuhanmu dengan setan? Yang datang ke Paulus juga roh. Roh. Itulah iblis yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada iblis yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti akan datang iblis menyamar Yesus. Di mana itu terjadi? Iblis nyamar Yesus? Silakan Jordan atau Bang Victor. Ya, selamat malam. Saya yang dibesarin host, ditombak lagi nanti. Iya. Ustaz kata apa?
Pakai Ustaz Tahta aja ya. Iya, iya. Pakai martir. Jangan, tamu aja, tamu kita yang Oh, bisa. tamu ya. Tamu. Pak Pitor, saya besarin. Nah, biar saudara Bisa Victor ditombak. Biar terkenal ya. enggak ditombak lah masa Aduh. Oten tombak Oten, enggak lah. Gitu. Oke, selamat malam. Iya, malam Saya Bang Victor. Baru apa? Baru join ini, jadi saya nggak ikut yang tadi debat. Tidak ini. Cuman saya lihat ada tema tadi, saya baca konsep keselamatan. Nah ini suka juga saya bahas ini, Bang. Iya. Ya, saya juga pernah bicara tentang keselamatan dari sisi Kristen sama ini Rifa. Ustadz Tata juga pernah ikut kayaknya. Kalau masih ingat ya. Iya. Iya. Tema ini temanya Jadi- Ustaz Tahta dengan Pak Pendeta Indra tadi. Hidup yang kekal. Oh ya, Silakan, Pak Bang Victor lanjut. ya konsep keselamatan yang saya pernah dengar itu kan kalau dari sisi Islam bahwa melalui pengajaran dari Nabi Muhammad bisa selamatkan gitu. Jadi aturan-aturan yang diturunkan dari melalui Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan, kurang lebih seperti itu ya. Iya. Ya, kalau dari sisi Kristen kita kan keselamatan itu dari pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Tapi kok itu enggak di ini ya? Yesus enggak pernah jawab itu ya? Setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal, kok Yesus tidak pernah memasukkan poin itu ya? Keselamatan. Ya, setiap kali Yesus ditanya bagaimana caranya selamat, bagaimana caranya mendapatkan hidup yang kekal, Yesus tidak pernah memasukkan poin bahwa dia harus mati jadi tumbal di atas pohon. Untuk orang Kristen itu nggak pernah. Di mana Yesus mengatakan itu? Nggak ada. Bahkan gimana? Silakan. Ya, kalau Yesus sendiri kan tidak pernah bilang itu Kristen ya. Dia membawa agama Kristen juga tidak. Cuman dia menyelamatkan seluruh dunia kan. Keselamatan itu dilakukan untuk semua orang. Jadi di Kristen khususnya memang membahas itu. Kita kan dari Kristen saja yang menemukan bahwa keselamatan lewat Yesus itu yang Oh, Yesus yang Anda maksud yang datang ke Paulus itu. Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda konsep dia. Dia mengajarkan Bani Israel untuk selamat itu harus menjalankan hukum Taurat. Nggak boleh meninggalkan Taurat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Dan barang siapa melakukan sebaliknya, maka dia akan menempati tempat tertinggi, yaitu surga. Itu ajaran Yesus tuh. Tapi kalau yang Yesus yang satu yang datang ke Paulus beda. Memang beda ajarannya. Gitu, Bang. Jadi kan ada dua Yesus, Bang, bukan satu Yesus. Bedanya di mana? Anda. Hmm? Kalau saya lihat itu pembicaraan Tuhan Yesus itu kan kita harus lihat konteksnya. Dia bicara di mana dan dia hidup di zaman apa. Karena dia hidup di zaman hukum Taurat. Jadi dia harus laksanakan hukum Taurat, pasti harus. Karena dia hidup di dalam hukum itu. Dia dilahirkan di kaum Yahudi kan. Jadi dia harus ikutin itu. Kalau dia tidak ikutin ya namanya udah melanggar.
Makanya berbeda dengan setelah Yesus mati di kayu salib, dia terangkat ke surga. Gitu, makanya ada perbedaan memang. Tapi kalau bilang pengajaran, yang pengajaran yang diturunkan ke murid-muridnya. Gitu. Jadi sekali lagi Jadi saya katakan bukan kalau- pengajaran Yesus ya, bukan pengajaran Yesus, tapi itu pengajaran hukum Taurat yang disampaikan waktu dia masih hidup. Dia mengajar di bait suci, apa semua itu tentang hukum Taurat. Betul. Iya, maksud saya Yesus itu ada dua. Yesus yang satu mengajarkan hukum Taurat. Yesus yang satu mengajarkan perjanjian baru yang datang kepada Paulus. Itu Yesus yang berbeda, Bang. Itu dulu. Dari mana kau tahu Yesus ada dua? Ya, Yesus memang mengatakan, kok menubuatkan penyesat akan muncul dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya muncul dengan nama Yesus. Siapa yang memakai nama Yesus rupanya? Iblis lah, siapa lagi? Iblis itu siapa? Ya, iblis itu yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunat Daus, sang bintang timur, bintang gilang gemilang. Akulah Alfa dan Omega. Itu iblis itu. Dari mana bukan kau tahu itu Yesus. iblis? Hei, dengarkan saya, Bung. Ini pertanyaanmu sangat Dari mana? menarik. Dari Ya, dari ajaran mana kau tahu Yesus lah. itu? Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Iya. Iya, sebelumnya itu Yesus berkata sama siapa, Bang? Itu Yesus berkata sama siapa? Aduh, Bang Suma hilang suaranya, Bang. Oh, Masih- kira ditolak juga. Masih hilang. Jadi ketika Yesus kemudian mengatakan akan indikasi adanya Yesus palsu, Yesus berkata kepada pengikutnya, kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab, kata Yesus tuh, sebab kedatanganku yang kedua, aku datang seibarat selaksa seperti sinar yang berpencar, yang bersinar dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti kedatangan anak manusia yang kedua kalinya. Itu. Makanya kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus ini begini, ya iya, itu Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi kalau Yesus yang hanya Bani Israel, ya itu adalah nabi. Dia adalah rasul yang mengajarkan bahwa manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Itu baru Yesus yang asli. Kalau yang palsu ya mengajarkan bahwa darahnya, dagingnya harus diminum, harus dimakan. Nah, itu Yesus palsu itu. Anda percaya Darah kepada siapa yang Yesus kan? Izin host, aku besarkan Darah saja siapa host. Aku besarkan saja host, biar kena tombak aku. Minta ditombak aja lah. Yesusnya pasti untuk ditombak. Tunggu dulu, Bang Yesus. Darah siapa yang diminum rupanya, Bang Juma? Bukankah di dalam agama Kristen itu diajarkan minum darah Yesus, makan daging Yesus? Iya. Nah itu dia, itu ajaran apa itu makan darah manusia tuh? Yang bilang siapa, Bang? Makan daging manusia, makan darah manusia, itu ajaran siapa? Itu yang bilang siapa rupanya? Ya menurut Matius, Yesus. Menurut ya, yang bilang yang mengucapkan minumlah darah ini, apa anggur ini, kan gitu kan? Darah ini. Menurut Matius, Yang bilang Matius, siapa itu, Bang? itu Yesus. Menurut pengarang Matius yang berkata Ya, itu adalah Yesus. Kenapa Matius
Ya, yang berkata Yesus bang kan? Menurut pengarang Matius ini kan kita nggak tahu Jangan bilang siapa. pengarang. Pengarang lagi. Gini bang, yang mengucapkan. Jadi kalau bukan itu pengarang siapa? lalu apa? Beda pengarang, beda penulis bang. Lalalala. Ini penulis Matius ini nggak ditahu siapa penulisnya. Ya jangan abang bilang pengarang. Pengarang beda sama penulis. Abang tahu Kalau apa penulisnya enggak? pengarang itu penulis. Gimana sih abangku ini? Oh enggak, beda tuh bang. Beda pengarang, beda penulis. Loh, Salah bang itu. gimana ya? Kok beda ya? Beda pengarang, beda penulis bang. Kalau penulis Lah kalau apa yang diucapkan, kalau yang dituliskan kalau arang bang, diarang-arang itu bang. Mm-mm. Kalau penulis itu apa yang diucapkan gurunya itu ditulis bang. Kalau pengarang itu inisiatif otaknya sendiri bang, itu baru itu namanya pengarang. Oh, Makanya jadi saya maksud bilang beda penulis, beda berarti pengarang. menurut saudara ini penulis kitab Matius ini murid Yesus gitu. Ya, kalau kau nggak tahu ngapain kau bahas? Kau aja nggak tahu. Kalau kau tahu Matius itu siapa, baru kau bahas. Jadi nggak perlu kau bahas itu bang. Kirain orang berisi, ternyata double kosong juga sama Indra juga ini. Kosong abang bilang. Kalau abang paham di Matius itu, Saya paham bahwa buku Matius dikarang, ditulis oleh Dari orang mana yang abang tahu tidak itu dikarang? dikenali. dari mana bang tahu di karang? Karena Yesus tidak pernah berkata demikian seperti apa yang ada dalam kitab Matius. Contoh, aku tak kasih lihat sama kamu ya. Sekarang kita lihat di dalam perkataan Yesus, apa Matius? Kata imam besar. Di mana dalilnya itu? Buka. Di Matius, yang coba buka Anda itu. baca. Matius 1. Aduh, gila orang ini. Coba abang aja yang buka. Kau aja yang buka. Matius 1, coba Anda baca. Enggak, kau aja yang buka. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres, Serah. Ini sabda Yesus atau karangan Matius? Paulus, mau dibilang Paulus sama dia kan? Ini namanya goblok nih si Juma ini. Kau buka di mana? Kau buka tuh. Ngatain orang Kau goblok, Zuma dia juga sendiri ditulis. Open apa aja? Kalau memang kau berani, kau open aja. itu. Matius 1 menulis inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub. Ini perkataan Yesus atau karangan Matius sendiri? Mana nggak kau buka? Susah kalau Jordan karena kok nggak punya Bible. Jangan kau bilang kau punya Bible. Ya, ambil kau baca coba. Kalian yang membahas kitab kami, ya kalian yang membuka gitu loh. Itu Kan udah dibaca. bilang Matius 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Isa, Isa memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Amidab, Amidab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Itu sabda Yesus atau karangan Matius? Itu lebih jelas daripada katakanlah. Itu bukan karangan, itu tulisan, Bang. Kau itu ditulis juga. Coba. Nah, Itu pertanyaan bukan saya, karangan, itu tulisan tuh. pertanyaan saya, ini sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Anda jangan bilang karangan, Bang. Seolah-olah abang bilang kalau karangan itu seolah-olah itu nggak benar lagi tuh. Ya, memang nggak benar, ini bukan firman Tuhan kok. Duh, jangan Anda bilang firman Tuhan. Makanya muncul pertanyaan, kenapa nggak bisa jawab? Matius 1, inilah silsilah Yesus Kristus. Itu sabda Yesus, firman Tuhan atau karangan penulis Matius? Ya, saya jawab itu sabda Yesus. Di mana Yesus pernah bersabda begitu? Ya, itu udah saya jawab itu. Terus apa jawabannya? Inilah, masa Yesus berkata inilah silsilah Yesus? Kan
Lari lagi kan? Hei, hei, hei. Kalau ini tulisan, kalau ini ucapan Yesus, maka dia akan berkata, inilah silsilahku. Nggak ada orang yang bisa kau tipu, Bang. Ini bukan gereja. Iya, mau sampai kapan kau bodoh? Seolah-olah kau lebih paham kitab kami daripada kitab kamu. Nah, itu buktinya kau yang bodoh. Kau bilang itu sabda Yesus. Ya, jadi kalau kau bilang itu karangan Matius, kau mendukung gitu? Oh, ini memang karangan. Oh, ya bukan karangan itu, Bang. Kalau bukan karangan berarti Yesus yang bersabda. Ya, ya itu. Kenapa nggak tinta merah? Kok tinta merah? Emang dari garis-garis. Ini apa bacanya nih? Mencoba ini apa bacanya nih? Enggak, Abang diam dulu, Bang. Abang Nah, diam baca dulu ini. Besarin, host. Besarin. Besarin dulu. Saya mau ngomong sama Entar dulu, diam dulu, besarin dulu. Ini apa bacanya nih, Bro? Bro, apa bacanya Ya, nih? kau baca lah itu, kau baca. Lu baca ternyata Injil karangan Matius tuh. Karangan Matius tuh. Di mana kau buka itu? Di mana? Saya buka di dalam karung, Itu versi sebelum direvisi. Itu susah Bible memang. sebelum kalau itu. direvisi memang gitu bunyinya. Di kitab mana kau buka itu? Ya, kitab memang dulunya begitu, Bos. Baru belakangan ini baru Kitab mana rupanya direvisi. itu kau buka? Di Alkitab kami atau di mana? Udahlah, Di turun mana lah kau, tuh? Jordan. Injil Jordan. 1 ayat 1 di mana? Kau lebih baik kau ke sawah atau ke laut. Di sana kau Jadi berguna. kamu ke laut aja, cari bola takro. Tapi Iya. aku di sini. Oh, Ustaz Tahta di Jalan Martir ini. Pak Kotak Waras aja. Ayo Pak Peter, kembali lagi Pak Peter. Ya, Silakan. Victor, yuk. Jadi saudara Victor, Yesus itu ada dua. Ada yang nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Ada juga yang palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Ya, ini Gitu. kan, Bang Juma kan udah menafsirkan ya. Sudah menafsirkan ayat-ayat. Itu bukan mentafsirkan itu. Pertanyaan saya, apakah betul akan ada penyesat menurut Yesus yang datang dengan memakai nama Yesus? Ya, banyak penyesat. Nah itu Sampai dengan sekarang memakai pun nama ada. Yesus kan? Tapi bukan begitu menafsirkan ayat itu. Loh, Saya begitu. coba Bang, Anda mungkin baca bebas-bebas Matius. saja, Bang. Iya, Bang Juma menafsirkan itu bebas-bebas saja. Coba Tapi baca dari Matius sisi kita 24, menafsirkan Bang. bukan seperti itu. Coba, ya karena Anda tidak mau membuka kebenaran yang ada di dalam pengakuan Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Banyak orang itu Mesias. bukan yang ditulis di situ, tapi yang realitas saat ini yang terjadi seperti itu. Oh, nggak bisa gitu dong. Banyak yang menjual. Anda nama Yesus. justru Anda itu yang mentafsirkan bebas. Saya mah polanya tetap ada di Bible. Saya nggak mau keluar dari apa yang ada di Bible Anda. Nah, coba tunjukkan satu orang yang membawa nama Yesus dan mengaku dia adalah Mesias. Siapa itu? Ada? Ada orang yang pernah datang mana? kemudian Di mengaku Alkitab? Mesias? Di Alkitab Iya, atau ada di nggak? kehidupan nyata? Di kehidupan nyata, di Bible, ada nggak? Kalau di Bible saya belum tahu, tapi kalau di kehidupan nyata banyak. Ya, coba di mana itu pernah ada aku Yesus? Saya menyinggung nanti ini agama lain gimana? Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi enggak lah. Tapi gak bagus. Enggak, di Islam maksudnya. Gak apa-apa Bang Victor, silakan. Sebut aja. Enggak. Ya saya enggak bawa data sendiri, saya enggak. Cuman banyak Kalau yang di saya Islam, lihat, banyak yang kalau kita- di Islam itu kita- tidak ada Nabi Isa pernah datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, apa kabar? Kabar baik bro. Nggak ada itu. Nggak pernah itu Yesus datang kepada Nabi Muhammad.
Yang pernah mengaku datang Yesus padanya itu Paulus. Kan jelas di dalam Ya, kitab saudara sendiri yang menerangkan itu yang tertulis, betul. Itu tertulis. Jadi kita percaya itu. Nah makanya kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nah, Sebab banyak betul. orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan Ya, menyesatkan banyak orang. Ya, tapi di situ kan waktu dia ketemu Paulus kan tidak menulis seperti itu, bahwa dia mengaku-mengaku Mesias, ya kan? Coba Anda baca Galatia Tertulis. 1 Jadi, nomor cuma 11. diasumsikan aja. Coba Anda atau baca ditafsirkan Galatia salah. 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Mesias. Yesus itu manusia. Dan langsung Yesus. Nah, tapi Yesus manusia kan? Ya. Ya, Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Iya. Tapi makhluk yang datang kepada Paulus itu ngaku Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Tuh. Yesus itu Galatia manusia. Sebentar. Galatia 1 berapa nomor tadi? 11. Galatia 1 nomor 11 dan nomor 12. Ya, di sini bisa satu Injil. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Betul. Salahnya di mana? Baca terus nomor 12 ya. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, terjawab kan? Ya. Sekarang Yesus itu yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengajarkan pengajaran Injil, itu manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Paulus menerima ke-13 kitabnya bukan dari manusia. Berarti jelas bukan dari Yesus. Tetapi dia mengatakan tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, sekarang Yesus menubuatkan akan datang penyesat yang mengaku akulah Yesus, akulah Mesias. Paulus menerima itu. Ada sosok datang kepadanya bukan manusia mengatasnamakan Yesus Kristus. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan kata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana Mesias itu yang palsu itu yang datang kepada Paulus? Mana banyak orang yang disesatkan itu? Ya Kristen. Lalu kalau bukan Kristen siapa lagi, Bang? Kami Islam mayoritas di Indonesia, tidak pernah ada makhluk datang kepada kami mengaku Yesus, akulah Mesias, akulah Yesus. Tidak ada. Sedangkan penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dan itu pernah dialami oleh pendiri Kristen, yaitu Paulus. Makanya Kristen ini berbeda dengan orang Yahudi. Sedangkan Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Yesus tidak berbeda dengan orang Yahudi. Kristen berbeda dengan orang Yahudi. Artinya Yesus yang Yahudi bukanlah Yesus yang mengajarkan Kristen. Bukan. Beda oknum. Makanya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Bermukjizat mengusir setan, bernubuat pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kalian. Yesus yang asli tidak mengenal Kristen. Masa nggak sampai di situ pemahamannya? Kenapa Yesus yang asli tidak mengenal Kristen? Karena Kristen sejatinya mengikuti Yesus lain. Makanya Kristen ini diusir. Karena bukan pengikut Yesus yang asli.
Kristen yang sekarang ini adalah pengikut Yesus yang palsu, yang mengajarkan makan babi, mengajarkan kemudian tidak bersunat, mengajarkan kemudian merasulkan Paulus, mengajarkan ibadah minggu, mengajarkan membantah kemudian hukum Tuhan, firman Tuhan yang ada dalam hukum Taurat, mengajarkan Yesus mati disalib dan seterusnya. Itu bukan Yesus yang asli. Coba Anda lihat tuh, ngerinya itu di mana? Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi. Sejak kapan ketika Yesus melakukan penginjilan selama 33 tahun mengajarkan itu? Coba, apa enggak ngeri itu? Sejak kapan Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega? Sejak kapan? Tidak pernah. Tidak pernah Yesus mengajarkan akulah Alfa dan Omega. Tidak pernah juga Yesus mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Enggak. Buktinya Matius 10, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus melarang. Loh, kok tiba-tiba ada Yesus yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia, berajarkanlah jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Loh, kok berbeda, Cak Ayu? Ini harus dipahami, memang harus dipahami dengan sadar, dengan kelembutan hati, dengan pikiran yang terbuka. Kenapa? Iblis ketika kita sudah masuk dalam perangkapnya, iblis tidak rela dan tidak ridho kita akan keluar dari perangkap iblis. Kecuali kita dengan akal sehat dan penuh kesadaran kemudian menanggalkan dan meninggalkan doktrin dan dogma itu. Ingat Bung, orang yang ditipu adalah orang yang terperdaya. Ketika orang itu terperdaya, dia tidak akan pernah sadar kalau dirinya terperdaya. Nanti orang itu sadar, baru dia mengetahui dirinya telah tertipu. Tapi pada saat dia tertipu, dia tidak sadar kalau dirinya tertipu. Orang tertipu itu tidak sadar dirinya ditipu. Nanti dia sadar, baru dia tahu kalau tadi dia tertipu. Beginilah yang dialami oleh saudara Kristen. Karena dia sedang dalam keadaan tertipu, maka saudara Kristen tidak tahu dan tidak mengetahui dan tidak memahami bahwa sekarang mereka mengikuti Yesus lain. Ya. Silakan. Kalau kita ini beriman ini kan lebih ke pengenalan akan Tuhan. Jadi bukan sekedar cuman percaya, tapi kita harus sudah didasarkan oleh firman Tuhan. Kita baca Alkitab, tapi kok kita baca Alkitab berbeda dengan pemahaman dengan Bang Juma gitu. Kenapa bisa begitu? Ya berbeda, karena kayak tadi Bang Juma bilang ada Yesus ada 2 di dalam Alkitab versinya. Jadi kan kita juga baru dengar juga kok bisa ada Yesus ada 2 di situ. Lah kan gitu. Berarti Anda nggak percaya kepada Yesus dong yang berkata waspadalah kepada penyesat. Tahu, kita tahu itu ayat-ayat itu, tahu, dengar dan sering dibaca. Berarti Anda tapi percaya kalau kita ada kok berbeda. Tapi bukan maksud di situ Rasul Paulus yang mengatasnamakan Mesias itu. Lalu Yesus palsunya Gitu. datang kepada siapa, Bung? Iya, yang di akhir zaman ini kita banyak di gereja sendiri banyak penyesat-penyesat. Enggak, bukan. Banyak Ada penyesat. sosok Nah, itu yang dimaksudkan datang. penyesat itu, Mesias itu banyak pengajaran-pengajaran Kristen yang terlalu ekstrim sehingga melenceng, banyak yang memahami salah sehingga dia mengaku bahwa dialah Tuhan yang diutus. Banyak Bang Juma penyesat-penyesat itu mengatasnamakan. Boleh. Bukan itu di Alkitab yang tertulis. Kalau di dalam Alkitab itu udah jelas-jelas tidak ada menyatakan bahwa Rasul Paulus itu bertemu dengan Yesus yang palsu atau Yesus yang iblis itu. Nggak ada di Alkitab tulis begitu. Cuman kita justru baca bahwa maksud Tuhan Yesus itu akan terjadi banyak penyesat-penyesat. Nah, yang mengaku dialah Mesias, dia lebih benar sehingga dia seperti kayak dituhankan. Ya kan? Nah, itu banyak sekarang pendeta-pendeta juga kalau salah ini juga banyak juga diperlakukan seperti Tuhan oleh jemaatnya. Oke, baik. Jadi kalau ada masalah larinya ke pendetaannya, pendeta dikayak-kayak jadi Tuhan gitu. Oke, baik, Bung.
Terlepas daripada itu, saya ingin tahu dari saudara, sekiranya Yesus datang kepada saudara hari ini, dia datang sebagai manusia atau datang sebagai Tuhan? Yesus datang secara pribadi. Maksudnya? Anda ketika Yesus datang secara pribadi, secara fisik atau secara roh atau gimana nih? Datangnya seperti apa dulu biar jelas. ya terserah dia fisik kah, dia apakah. Itu yang datang menurut saudara manusia atau bukan? Kalau dia datang. Iya. Yang kita percaya begini, Pak. Yesus kan pernah ada di aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, artinya satu. Jadi Yesus itu ada di hati kita, semua orang percaya. Jadi dia tidak sejauh doa. Jadi di saat kita berkata doa kepada Yesus, dia langsung respon. Nah itu kedekatan kita dengan Tuhan kita seperti itu. Berarti yang datang Tuhan kan ya? Iya, kalau dia datang itu maksudnya datang apa? Dia udah ada di dalam kita kok. Maksudnya datang Ya, maksudnya berarti dia Tuhan kan? Nah sekarang coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesat. Di situ ada kata planos. Planos itu bahasa Yunani artinya pembohong. Pembohong itu mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi hatinya mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, kata Paulus, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Dia datang sebagai apa? Dia datang bukan sebagai manusia. Kena kan Paulus? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yesus datang bukan sebagai manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Paulus ini apa? Ya, berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7, Bang. Sebentar ya. Ya, silakan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang mengaku dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya. Oke. Ya, Paulus benar, datang. Iya betul memang. Bahwa Yesus sekarang Kristus telah datang sebagai manusia. Iya betul, dia datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku dia datang kepada Paulus bukan sebagai manusia. Gimana dong? Yang di catatan itu maksudnya? Paulus kan mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Dia maksudnya konteksnya kalau kita pahami dia bicara itu Yesus kan sudah mati kan waktu itu mati dan dikuburkan dan dia bangkit kembali jadi Tuhan, ya kan? Jadi maksud di situ bukan manusia lagi yang dia ketemu lagi, tapi sudah Tuhan. Ya apapun itu, apapun itu alasannya, yang pasti penyesat itu yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Sekarang boleh tidak saya minta? Justru begini Bang, Yesus itu kan waktu di zamannya Paulus itu kan dia tahu betul persis itu Yesus adalah manusia. Kenapa dia mengaku bahwa Yesus bukan manusia? Kan nah itu dia. Pertanyaannya itu. Ya itu dia. Ya, makanya nggak mungkin. Jadi dia mengaku Yesus itu yang sudah mati itu yang bertemu dengan dia, yang sudah mati dan bangkit. Oh nggak bisa. Dengan dia bukan. Nggak bisa begitu. Justru coba makanya saudara tadi. Dan memang kenyataannya kan itu. Kenyataannya kan dia bertemu dengan Yesus pada Yesus sudah bangkit. Baru dia bertemu dengan Yesus. Ini dia. Yesus sudah bangkit Anda katakan. Oke? Iya. Di mana Yesus pernah mengajarkan kalau dia akan bangkit? Coba. Dia akan bangkit. Iya, coba tunjukkan ke saya.
Yang waktu sebelum dia mati, dia sampaikan ke murid-muridnya. Iya, silakan. Sebentar saya cari data dulu itu. Iya, silakan. Saya nggak pegang data saja. Paling-paling dia mengatakan anak manusia. Iya, anak manusia betul. Nah, Anak manusia akan. Iya, itu ayatnya. Sudah. kalau Yudas anak manusia itu bukan, Bang? Anak manusia yang dimaksud sini anak manusia yang Yesus. ini Yesus. Nah, itu pemahaman saudara. Karena memang Anda sudah terdoktrin. Anda sudah Kalau bilang anak terdoktrin. manusia, semua anak manusia dong. Nggak ada. Nah, itu dia. Itu dia cuma makanya. Itu dia makanya saya katakan Yesus itu menyatakan yang keluar dari kubur itu bangkit pada hari ketiga itu adalah anak manusia. Iya, anak manusia sini yang dimaksud Yesus. Ya itu karena Anda sudah Cuma terdoktrin. Oke. Sekarang begini saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Memang aku sudah tak lama lagi berbicara dengan berkata-kata denganmu, tak lama lagi kata Yesus. Sebab penguasa dunia itu telah datang. Penguasa dunia itu adalah iblis, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa yang berupaya untuk membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus agar disalibkan? Ya, ahli Taurat ya. Ahli Taurat atau iblis? Ya, lewat dia dipakai iblis kan. Nah, iblis kan? Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti penyaliban terhadap itu. Berarti yang disalib ini siapa? Yang keluar dari kubur ini siapa? Nah, Yesus lagi. Gimana dong? Tadi katanya iblis tidak berkuasa. Kok sekarang yang disalibkan justru Barakallah. akhirnya syukran. Justru Yesus. Gimana dong? Kan Yesusnya mengatakan di dalam Yesus mengatakan yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Dalilnya di mana? Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Ini Yesus sedang menceritakan tentang kepergiannya. Di data nomor 30 di Yohanes 12, Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ingat Bung, di dalam 2 Petrus 2 nomor 4, iblis, malaikat yang adalah iblis, dilemparkan Tuhan ke bumi, ditempatkan di dalam gua-gua yang gelap. Oke? Orang yang dikira Yesus, mayatnya dimasukkan ke dalam gua yang gelap, mirip milik Yusuf Arimatea. Yang kedua, Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur.